Siapa sangka limbah kayu yang berasal dari banjir terbawa sampai di area Skosae ini bisa membawakan perekonomian yang sangat baik bagi masyarakat sekitar yang ada di tempat ini. Dan bagaimana kisah dan juga cerita mereka, berikut cuplikannya. Berawal dari bekerja serabutan hingga menjadi supir rental perbatasan Indonesia Papua Nugini (PNG), Olaf Akwan menggantungkan hidupnya pada limbah kayu di Kampung Skosae, distrik Muara Tami, Papua, sebagai pengumpul kayu. Pria asal suku Seroy, Waropen, Papua ini mengumpulkan potongan limbah kayu yang terserak di tepian pantai. Olaf mendulang pendapatan dari kayu sisa yang dikirimkan ke fasilitas produksi pembangkit listrik tenaga uap PLTU Holtikem, Jayapura sebagai bahan bakar alternatif biomasa. Ini pekerjaan kami sehari-hari, kumpul kayu di pantai. Kerja driver, kadang ojek. Pokoknya yang penting ada iya. Sudah 3 bulan. Selama 3 bulan iya, selama 3 bulan. Baik. Lebih dari cukup. Pekerjaan ini kerjanya paling gampang sudah. Gampang dapat uangnya di pekerjaan ini. Pekerjaan angkat kayu ini. Dalam sehari, Olaf bisa mendapatkan upah kerja sebesar 1 juta hingga 1,5 juta, sesuai dengan jumlah permintaan kayu pada hari itu. Upah yang diterima, Olaf gunakan untuk menghidupi keluarganya. Kita yang kerja di pantai ini semua sudah beli motor dari uang hasil kayu ini. Dari hasil kayu. Kasih sekolah anak juga dari hasil kayu ini. Pokoknya kalau kayu ini kita dapat hasil yang bagus dari kayu. Selain Olaf, potensi pengolahan limbah kayu juga menarik minat Muhammad Madamalo. Pria yang akrab disapa Mada ini melihat adanya peluang bisnis sehingga ia memutuskan berprofesi sebagai pengepul limbah kayu sejak tahun 2002. Awalnya itu saya bukan pengepul sih, saya hanya supir rental. Tapi sering saya lihat ada yang masukkan kayu ke PLTU, akhirnya saya juga ingin tahu hasilnya dari penjualan kayu itu seperti apa. Akhirnya saya cari tahu, akhirnya bisa saya masuk juga jadi pengepul. Dalam proses pengepulan limbah kayu, Mada menggandeng warga lokal guna memenuhi kebutuhan penyuplaian kayu dari pantai menuju fasilitas produksi. Pria berusia 50 tahun ini menambahkan, aktivitas ini merupakan salah satu upaya guna menghidupkan perekonomian warga setempat. Awal mulanya kita ambil kayu dari bekas tebangan kebun. Akhirnya kita sambil cari tahu apa kayu pantai ini bisa masuk atau tidak. Nah, kita tanya ke sana, katanya bisa. Biar contohnya dulu 1 red kita masukkan untuk dilihat. Jadi kita masukkan 1 red dilihat, bisa. Katanya terima. Akhirnya kita nggak ke kebun lagi, kita langsung mengarah ke pantai untuk mengepul kayu di pantai. Mada juga memastikan bahwa hingga kini pasokan limbah kayu ke PLTU sangat mencukupi dan dirinya akan terus mendistribusikan limbah tersebut sesuai permintaan. Dirinya juga terus berusaha agar setiap proses pemanfaatan limbah kayu bisa menunjang kehidupan perekonomian pribadi dan para pekerja. Jadi di belakang saya ini merupakan pengangkutan limbah kayu yang nantinya akan menjadi wucip saat diantarkan ke fasilitas produksi. Setelah itu akan digunakan menjadi covering di PLTU Holtekam. Dari Skosae, distrik Muara Tami, Papua, Tirza Bonyadone, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan.